Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersyukur di kesempatan pagi hari ini. Oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kita dapat bersama-sama belajar renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya setiap benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan, kebenaran firman Tuhan dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saudaraku. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah di dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 6 dan seterusnya ini mengisahkan tentang kondisi keberadaan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Dan di dalam cerita ini, saudaraku, mengisahkan bahwa kondisi bangsa Israel yang sementara mengalami kejenuhan ketika mereka setiap hari makan mana. Ya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada hal yang penting kita perlu pelajari di bagian ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita percaya, pahami bersama bahwa mana ini adalah makanan surgawi yang Allah sendiri kirim untuk bangsa Israel. Ini merupakan bentuk kepedulian Allah. Ini merupakan bentuk pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Dan saudaraku perlu saudara pahami bahwa orang Israel makan mana ini selama 40 tahun lamanya. Selama mereka keliling padang gurun dan pada akhirnya tiba di perbatasan tanah Kanaan. Selama itu mereka makan mana ini. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Allah begitu luar biasa menyertai mereka. Ketika di waktu siang ada tiang awan, di waktu malam ada tiang api. Ketika mereka lapar, diberi Tuhan mana. Ketika mereka haus, Tuhan berikan mereka air. Dan ada banyak mujizat yang dinyatakan Tuhan sehingga dalam perjalanan mereka selama mereka ada di padang gurun. Sehingga saudaraku, dari pembacaan kita ini, mereka tiba di satu titik di mana mereka mengalami kejenuhan yang sangat luar biasa. Mereka menggerutu, mereka mulai mengomel, mereka mulai marah, mereka mulai memperkatakan perkataan yang tidak sopan kepada Musa. Terdengar perkataan mereka adalah perkataan yang begitu menyakiti hati Tuhan dan hati Musa. Sehingga saudaraku di ayat yang keempat, dia bilang, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita kering, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat.
Saudaraku, mereka mulai membandingkan kondisi mereka di waktu masih ada di Mesir dan kondisi mereka saat mereka ada di padang gurun. Di mana di tanah Mesir mereka makan daging, makan ikan itu tanpa membayar. Dan segala macam lauk pauk dan segala macam buah-buahan mereka makan tanpa membayar. Tetapi mereka mulai membandingkan keberadaan mereka ada di padang gurun. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya menggarisbawahi poin ini. Ini merupakan sebuah respon selera daripada bangsa Israel yang selera bukan selera surgawi, tetapi mereka mulai merespon berkat Tuhan atau mana atau makanan surgawi ini dengan selera duniawi. Sehingga saudaraku, mereka melihat mana bukan lagi sesuatu yang menyenangkan, bukan lagi makanan yang mengenyangkan mereka. Tetapi mereka mulai membandingkan. Ada selera yang lain, ada selera duniawi, ada selera kedagingan yang ada pada bangsa ini. Sehingga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu pahami, kita perlu garis bawahi bagian ini, bahwa kita tidak akan dapat menerima makanan surgawi dengan selera duniawi. Itu harus kita garis bawahi. Karena makanan surgawi, saudaraku, kita harus responi dengan selera surgawi. Kita tidak dapat merespon makanan surgawi dengan selera duniawi. Ini tidak akan bisa ketemu, karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Tuhan menghendaki kita meresponi setiap berkat Tuhan itu, setiap pemeliharaan Tuhan itu, setiap penyertaan Tuhan itu dengan selera surgawi. Makanan surgawi harus direspon dengan selera surgawi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat cara atau sikap bangsa Israel di masa itu, mulai muncul persungutan, ini begitu menyakiti hati Musa dan terlebih menyakiti hati Allah. Karena memang itulah saudaraku yang akan terjadi. Respon kita itu begitu penting. Begitu pula kita melihat harta. Bagaimana respon kita? Selera apa yang ada pada kita hari-hari ini? Apakah kita masih memiliki selera duniawi atau selera surgawi? Karena kalau kita memiliki selera surgawi, saudaraku, sudah pasti selera itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selera itu yang akan melayakkan kita untuk bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Sementara selera duniawi ini, saudaraku, akan lenyap dengan segala keinginannya. Karena dalam dunia ini ada segala macam keinginan. Ketika memandang uang, kita ingin kaya, ingin memiliki harta kekayaan yang melimpah, supaya orang lain lebih segan dengan kita, atau mungkin supaya orang lain lebih hormat dengan kita. Ketika kita memandang jabatan, nah kita memandangnya dengan selera duniawi, maka itu, saudaraku, akan menjadi sesuatu yang salah. Karena di situ akan muncul ambisi. Ada cara-cara yang negatif yang kita akan lakukan untuk mencapai itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang lain yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam merespon makanan dari surga, kita harus merespon dengan cara ilahi. Kita merespon dengan selera surgawi. Sehingga saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Ia adalah roti hidup.
Ia sungguh, saudaraku, merupakan roti hidup. Di mana kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mempersilakan Dia yang memimpin, Dia yang menjadi raja dalam hidup kita. Kita mesti memiliki selera surgawi. Karena ketika Dia hadir dalam hidup kita, banyak hal yang akan tidak enak dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang terkait dengan kenyamanan, kebebasan. Kita sudah tidak seperti orang dunia yang dengan suka-suka kita mengadakan pesta pora, memuaskan keinginan daging kita. Kita sudah tidak seperti itu lagi, saudara. Dalam perayaan kita sudah berbeda. Cara kita merayakan Natal itu berbeda. Sudah tidak lagi dengan minum mabuk, pesta pora, menyanyi lagu-lagu yang bukan lagu rohani. Tidak seperti itu. Kalau masih seperti itu, masih selera duniawi. Kalau dari perkataan dari mulut kita ini keluar pujian, keluar pengagungan kepada Tuhan, itu yang Allah kehendaki. Mari terima makanan surgawi. Terima roti hidup itu dalam hidup kita untuk memberkati dan menguasai kita. Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberi kehidupan kekal. Ia tidak bisa diterima dengan selera duniawi. Mari ubah cita rasa jiwa kita, saudara. Maka kita bisa menerima dan menyukainya dalam kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus pasti menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.